Jumpa lagi dengan saya Vasco do Nascimento. Dalam video ini saya akan memperlihatkan aplikasi logbook yang mencatat tentang perkembangan skripsi dari tahap awal sampai dengan tahap akhir. Mengapa aplikasi ini dihadirkan? Karena mengingat sekarang sedang ada pandemi corona, sehingga untuk mengadakan skripsi mahasiswa yang semester akhir harus mengerjakannya. Ini hadir untuk mengatasi permasalahan itu. Baik, kita mulai. Jadi sistem ini memiliki 3 user interface. Yang pertama adalah Taruna, karena studi kasusnya di salah satu sekolah tinggi akademi itu. Kemudian selain Taruna ada dosen pembimbingnya, yang dosen pembimbing tugas akhir. Kemudian pegawai yang mengurusi skripsi mahasiswa atau yang dikenal dengan sebutan Syokminjar. Baik, kita mulai. Masuk pertama dengan Taruna, seorang Taruna ya, user Taruna. Jadi untuk kita enter ya, seperti ini halamannya ya, simple, sederhana ya, responsif dan dinamis ya, itu ya. Jadi di sini skripsinya masih kosong, sehingga kita perlu tambahkan judul skripsinya apa, misalkan sistem informasi rekam medis pasien, misalkan di mana gitu, di RSUD XYZ, misalkan gitu. Kita simpan. Nah, jadi dia punya judulnya udah masuk, tetapi baru judul. Kita harus menambahkan apa yang namanya konsepnya. Tahap pertama kan konsep. Nah, konsepnya kita kasih masuk di sini. Ya, seperti ini. Nah, untuk yang ini belum ada datanya, karena belum kita kasih masuk. Nah, kalau ini untuk mengubah judulnya. Kalau ini untuk menghapus. Kalau tombol hapusnya nggak kelihatan, kita tinggal geser. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita tambahkan dulu. Misalkan kita pilih salah satu file. Ini konsep ya. Kita pilih konsep. Karena baru tahap awal. Kita tambahkan. Ya, lihatnya gimana? Lihatnya di sini. Ya, sudah muncul. Ya, tahapan konsep. Dia bilang revisinya, dia bilang menunggu review konsep Anda. Jadi konsep ini baru dikirim, kemudian kita harus menunggu dulu untuk direview oleh dosen pembimbingnya. Nah, untuk download bisa di sini. Nah, ya, seperti ini. Nah, download ya. Nah, sekarang ya, ya. Kalau untuk download seperti itu, kemudian kan setelah kita ajukan seperti ini, kan kita keluar dulu. Kita masuk sebagai dosen pembimbing. Nah, tadinya di sini ada tanda plus untuk menambahkan judul, tetapi setelah ditambahkan judulnya, dia bukan tanda plus lagi, tetapi tanda untuk print. Seperti ini. Print judul yang kita sudah ajukan. Ya, seperti ini. Jadi belum ada revisinya. Nah, sekarang kita keluar dulu sebagai Taruna, nanti kita akan masuk lagi sebagai dosen pembimbing. Mengingat si Berto ini belum punya dosen pembimbing, maka kita harus tentukan dulu dosen pembimbingnya siapa. Saya masuk sebagai Syokminjar,
untuk mengatur dosen pembimbingnya. Ya, kita klik di Dosbing. Ya, tambahkan Dosbingnya. Tarunannya adalah Roberto Carlos. Dosen pembimbingnya misalkan Muna Leha. Kita simpan. Oke. Jadi Muna Leha ini punya dua taruna yang dibimbingnya. Yang pertama adalah Jenata Menanta dan Roberto Carlos. Baik, itu dosen pembimbingnya. Sekarang kita keluar untuk masuk sebagai dosen pembimbing. Jadi Muna Leha ini dia punya password adalah Muna, username-nya Muna, passwordnya pun Muna. Kita masuk. Ya, dia sudah punya dua anak bimbingan. Yang pertama Janata dan Roberto Carlos. Untuk Janata ini perkembangannya bagaimana? Kita lihat di sini. Ya, dia sudah masukkan proposal. Ini reviewnya. Reviewnya bisa diedit di sini. Kalau ada yang kurang. Nah, kalau diedit misalkan dirasa formulir ini kurang lebar, ya tinggal digeser begini. Ya. Mudah ya. Nah, itu proposalnya. Proposal bisa di-download di sini. Ya, seperti ini. Kemudian naskah bisa juga di-download di sini. Nah, konsepnya di mana? Konsepnya itu ada di dalam itu, cuma dia nggak bisa tampilkan semua di sini karena di sini tampilnya cuma 2 data saja. Kalau mau tampilkan semua, ya adanya di sini. Ya, seperti ini. Konsepnya ini. Revisinya silakan diteruskan. Proposalnya ini seperti ini. Kemudian naskahnya sendiri belum ada revisi. Nah, sekarang kita lihat sebelum kita mengoperasikan Roberto Carlos, kita lihat dulu Jananta ini. Coba bagaimana seorang dosen pembimbing merevisi ini. Kan dia kan download, kemudian kan dia merevisi toh bagian mana yang kurang. Nah, untuk bisa memberikan komentar tentang kekurangan naskah itu, maka dia klik ini. Ya, seperti ini. Misalkan dia bilang, tolong tambahkan ya, untuk melihat dia punya data tadi, revisi tadi, kita tinggal diklik di sini. Ya, dia sudah muncul proposal seperti ini. Kalau mau edit, ya seperti ini. Tinggal diklik, dia muncul. Nama saya Vasco do Nascimento. Oke. Simpan. Ya, kita lihat lagi coba. Ya, dia sudah muncul sini. Ya, kira-kira seperti itu untuk dia punya revisi sama cetaknya. Kita lihat, mungkin tadi udah dimasukkan, jadi kita coba lihat di PDF lagi. Ya, seperti itu. Konsepnya seperti itu, proposalnya seperti itu, naskahnya seperti itu. Ya. Itu untuk Janata. Ini Janatanya, Janata Menanta. Nah, bagaimana dengan Roberto Carlos yang tadi yang baru saja masuk? Karena posisinya dia baru memasukkan judulnya, yaitu pada tahap konsepnya ini. Nah, jadi dia keterangannya cuma muncul diterima atau ditolak. Kalau ditolak, ya dia akan masuk dalam ini.
masuk dalam bagian yang ditolak sini. Ya. Tapi kalau diterima maka dia akan masuk di bagian sini. Supaya terpisah antara judul yang ditolak dan judul yang diterima. Nah, sekarang kita mau buat memilih apakah diterima atau ditolak, kita pilih diterima dulu. Kasus judulnya bagus. Nah, sudah masuk. Coba kita lihat. Sudah masuk ini. Kalau mau ubah tinggal di sini ubah. Ya. Itu untuk revisi daripada dosen pembimbing. Sekarang kalau kita coba-coba pengen cetak di sini bagaimana? Ya seperti ini. Ya, dia seperti ini. Konsep. Nah, kenapa ini kok bisa nonjol sendiri? Ini sebenarnya justification atau rata kiri kanan sehingga barisan ini tidak menembus ke bagian kanannya secara lurus, tetapi dia harus ke bawah sehingga memaksa kolomnya ini menjadi seolah-olah lebih besar daripada temannya yang lain. Baik, itu saya pikir ini bagus, tidak apa-apa, tidak ada persoalan, yang penting laporannya benar ya. Baik, itu untuk Roberto Carlos. Sekarang kita keluar dulu apa informasinya di bagian Taruna atau Roberto Carlosnya sendiri. Kita masuk sebagai Roberto Carlos. Berto masuk. Ya, seperti ini. Kita coba lihat. Ya, judul diterima. Wow, senang. Judul diterima. Silakan diteruskan ke tahap proposal. Itu kan? Nah, kalau mau print di sini, print ini hanya untuk laporan ya. Laporan misalkan laporan ini berguna untuk bagian siop minjar. Kalau misalkan judulnya ditolak diterima, keluarnya munculnya di situ semua. Kita coba masuk ke siop minjar terlebih dahulu. Apa informasinya di sana? Ya, seperti ini. Roberto Carlos bagaimana? Ya, judul diterima, konsep. Ya, seperti itu ya. Jadi dia ini kan cuma mengontrol, mencatat dia punya laporannya. Kalau tiba-tiba dia butuh laporan, tinggal klik di sini, udah laporannya keluar. Ya, seperti ini baru konsep. Nanti proposalnya dia agak ke bawah. Ada jarak antara konsep proposal dan naskah. Contohnya seperti ini. Dia berjarak supaya laporannya rapi. Ya, konsepnya di sini. Kemudian ada jaraknya, ada gapnya. Proposalnya di sini, ada gapnya lagi, naskahnya di bawah. Ini kan lebih rapi. Kira-kira begitu. Nah, itu bagian siap pinjar. Sekarang kita keluar untuk masuk sebagai Roberto. Ya. Berto. Informasinya apa di sana? Sudah ya, tadi kita sudah masuk. Sekarang kita mau nambahkan proposalnya. Proposal. Ya. Masuk sembarang aja. Tahapannya sekarang adalah proposal. Add item. Ya, sekarang apa yang terjadi kita lihat. Kita lihat dulu. Klik. Muncul. Ada konsep.
judul diterima, dan proposal. Seperti itu. Ya. Jadi proposal dia baru saja mengajukannya, kemudian kalau mau dia pengen hapus, ya tinggal klik di sini. Mungkin karena setelah dia lihat kok ada kesalahan, nah setelah dia tahu ada kesalahan, dia hapus kemudian ganti dengan yang lain. Seperti itu ya. Tetapi anggap saja ini sudah benar. Kemudian dosen pembimbing tadi namanya Muna. Ya, Muna. Ya, Roberto Carlos, lihat ini proposal udah masuk, kemudian klik revisi, cek proposal ya. Tolong, pakai tolong ya, landasan bagian daftar pustakanya. Oke, itu simpan. Itu hanya percobaan saja ya. Nah, seperti ini kalau dirasa ada kesalahan atau ada kekurangan ya tinggal diklik. Ya, seperti itu. Kemudian kita coba Roberto Carlos, perkembangannya bagaimana. Ya, seperti ini. Konsep proposal. Ya. Nah, itu prosesnya seperti itu. Jadi kalau diterima ya seperti itu. Tapi kalau ditolak bagaimana? Ingat kalau ditolak dia masuknya di sini. Ya. Kebetulan belum ada yang ditolak. Kita coba. Misalkan ada mahasiswa yang judul skripsinya ditolak. Itu bagaimana? Kita masuk sebagai shop minjar dulu untuk mempraktekkan sekaligus bagaimana kalau judul itu ditolak. Kita tambahkan salah satu taruna baru ya. Taruna baru. Pilih penerbangan nomor 9 titik. Baik, sudah tersimpan. Kita logout untuk masuk sebagai siapa? Sebagai coba. Taruna yang bernama coba. Ya. Coba. Bentar. Ya, seperti ini. Jadi dia coba memasukkan dia punya judul skripsi. Saya hanya coba. Simpan. Kemudian dia memasukkan dia punya itemnya, konsepnya. Konsep. Simpan. Nah, kita lihat di sini. Ya, seperti ini menunggu. Kemudian kita masuk sebagai dosen pembimbing. Dosen pembimbing. Siapa ya dosen pembimbingnya? Saya pikir belum ada ya. Kita carikan dulu dosen pembimbingnya ya. Kalau enggak, dia enggak bisa. Resmi. Ya. Siapa namanya? Coba ya. Coba. Ini kita pilih ETC saja. Simpan. Oke. Kita logout. Sekarang kita masuk
sebagai ETC, sebagai dosen pembimbing ya. Baik, ini sudah masuk. Jadi dosen pembimbing yang bernama ETC ini ada salah satu judul yang ditolak, yaitu punya dosen Ramos Horta ini sudah ditolak. Kenapa ditolak? Kita lihat alasannya. Judul ini ditolak karena telah diambil oleh mahasiswa angkatan 2015. Ya, seperti itu. Ya. Jadi, kalau misalkan dia ditolak, pertama di sini dulu. Ya. Ini kan antara ditolak dan diterima kita sudah praktekkan, sekarang kita praktekkan yang ditolak. Ya, judul ini ditolak. Apa namanya? Terlalu sederhana proses. Nah, itu ya. Simpan. Nah, udah. Karena dia ditolak maka hilang. Dia masuknya di bagian skripsi ditolak. Ya, di sini. Lihat apa yang terjadi. Proses bisnisnya terlalu sederhana, silakan cari judul yang lain. Gitu ya. Kita lihat di sini. Ya. Kira-kira seperti ini. Jadi judul ditolak seperti itu. Nah, sekarang itu untuk ditolak dan diterima, tapi untuk yang ditolak ini bagaimana kalau kita masuk dulu sebagai coba ini, taruna yang bernama coba, supaya kita tahu informasi bagian sana itu bagaimana ketika judulnya ditolak. Ya, seperti ini. Kosong. Kenapa? Karena ditolak. Tetapi seharusnya ada informasi, nanti saya akan tambahkan di sini, mengenai skripsi ditolak dan diterima. Sebagaimana yang ada pada dosen pembimbing. Nah, untuk menutup video ini, saya akan masuk dulu ke bagian Siok Minjar. Bagaimana informasinya di sana. Ya, seperti ini skripsinya. Kalau yang diterima ada 2, Jenata dan Roberto Carlos. Yang ditolak ada berapa? Yang ditolak ada 2 juga. Seperti ini, kita lihat di sini. Ditolak. Proses bisnis itu terlalu sederhana, silakan cari judul lain. Oke. Kenapa ini ditolak? Judul ini ditolak karena sudah diambil oleh mahasiswa angkatan 2015. Ya, kira-kira begitu. Untuk laporannya sangat keren. Ya, seperti ini. Menurut saya ini udah luar biasa. Ya, seperti ini. Rapi ya. 1, 2, 3. 1 konsep, 2 proposal, 3 naskah. Menurut saya